Perkemahan sekte racun didirikan di Gunung Kalajengking Langit. Tempat perkemahan ini tidak jauh dari markas gerbang Scorpion 10.000. Kami akan membahas rencana kami setelah memasuki tenda. Beri saya detail perkembangan terkini, ucap peri kecil. Kepala sekte, siapa beberapa orang ini? Tanya orang tua sambil melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Adakah masalah dengan penentu Awu? Ucap dokter peri. Aku yang tua ini tentu saja tidak punya masalah. Namun pertempuran besar ini dengan gerbang 10.000 kalajengking akan mempengaruhi reputasi dan posisi poison sekte kita di dalam kekaisaran Chuyun, ucap penentu Awu. Saya merasa yakin tentang orang-orang yang telah saya undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Mereka kemudian masuk ke dalam tenda. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan apapun. Tidak seorang pun memiliki bukti siapa sebenarnya pengkhianat di sekte tersebut. Setelah pertemuan sekitar setengah jam, pertemuan itu berakhir tanpa keputusan. Keesokan harinya terdengar sebuah siulan. Pasukan sekte racun mulai bergerak menuju Gunung 1000 Kalajengking. Di sana adalah markas dari gerbang Kalajengking 10.000. Ada banyak pasukan dari Scorpion Gate yang mencoba menahan serangan di dalam hutan. Teriakan pertarungan mulai terdengar di setiap arah. Seperti apa keadaan di tempat lain? Tanya Xiaoyan. Para ahli dari sekte racun melebihi jumlah dari 10.000 gerbang Kalajengking. Ada juga para ahli yang membantu di hampir setiap lokasi. Karenanya serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan ke atas gunung. Mungkin mereka akan dapat mencapai area di luar gerbang 10.000 Scorpion beberapa saat kemudian, jawab Medusa. Kepala Scorpion Gate, Shishan, Shibian, dan ahli dari Hall of Soul belum ikut campur. Selama mereka masih ada, Scorpion Gate tidak bisa dikalahkan, ucap Xiaoyan. Di mana Xian? Xiaoyan bertanya pada Medusa. Dia memimpin unit sekte racun dan menyerang tepat di depan. Kemungkinan wilayahnya akan menjadi yang pertama mencapai Scorpion Gate. Dokter peri kecil melayang di langit. Ketika matanya melihat kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu, suaranya yang acuh tak acuh juga bergema perlahan di puncak gunung. Shishan, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racun saya? Ucap peri kecil. Pemimpin sekte racun, keangkuhanmu sangat besar, ucap Shishan. Di mana si Bian? Panggil orang tua itu. Jika tidak, Scorpion Gate kamu akan saya hancurkan, ucap peri kecil. Kita belum bertemu satu sama lain selama 1 tahun, tapi kau sudah menjadi lebih sombong. Scorpion Gate kami tidak dapat dibandingkan dengan fraksi-fraksi biasa, balas Shishan. Peri kecil kemudian mengeluarkan pilar Douki dan menyerang Shishan. Ada 5 ahli Dou Huang di belakang Shishan. Mereka menempelkan tangannya ke bahu Shishan, kemudian mengirimkan banyak Douki. Sesaat kemudian Shishan menyerang dengan Douki hasil dari gabungan 5 orang itu. Serangan dari peri dapat diblokir oleh Shishan. Ribuan air mancur misterius, teriak peri kecil. Cahaya abu-abu tebal menembak ke arah Shishan. Tiba-tiba, seorang laki-laki tua aneh muncul di udara. Dengan menggunakan tongkatnya, dia memukul udara dan Douki yang agung keluar dari tubuhnya. Akhirnya, Douki itu berubah menjadi tirai cahaya yang menutupi udara di sekitarnya. Serangan dari peri kecil kemudian dapat dihancurkan oleh kakek itu. Dari kejauhan, Xiaoyan mengamati pertarungan yang terjadi di langit. Menurut Medusa, orang tua itu setidaknya ada di level Dozong bintang 5. Terdengar suara perintah dari peri kecil, kemudian 5 tetua di belakangnya menyebar. Sementara peri kecil akan menantang si Bian dengan Baiwan. Kilatan dingin tiba-tiba melintas dari belakang peri kecil. Segel tangan penatua Wu dan aura 5 orang berkumpul bersama. Namun serangan ini tidak menyerang orang-orang dari Scorpion Gate. Serangan mereka menembak ke arah dokter peri kecil. Perubahan mendadak ini berada di luar harapan semua orang. Bahkan dokter peri kecil ikut terkejut. Sesosok pria dengan cepat berada di belakang peri kecil. Api hijau gio panas tiba-tiba melonjak keluar dan bertabrakan dengan serangan dari 5 penatua itu.
Hahaha, bukan hanya satu, tapi 5 pengkhianat sekaligus, ucap Xiao Yan. Mereka tiba-tiba berbalik. Mereka dengan cepat bergegas menuju gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin melarikan diri? Ucap peri kecil sambil menghadang kelima pengkhianat. Serangan yang dilakukan peri kecil mengenai 2 tetua, sementara Wu Yan dan 2 tetua lainnya berhasil lolos. Kedua tetua mati dengan 1 serangan. Dengan adanya 5 pengkhianat, otomatis kekuatan dari sekte racun menurun. Setidaknya 5 elit Dou Huang hilang dari kekuatan sekte racun. Kalian semua harus hati-hati, ucap peri kecil kepada Xiao Yan sambil pergi untuk melawan si Bian. Semua orang dari gerbang Scorpion 10.000 serang, terdengar suara dari Sisan. Para ahli dari Scorpion Gate kemudian berteriak serempak setelah mendengar perintah Sisan. Dauki segera melonjak seperti air mancur. Peperangan terjadi di seluruh wilayah Gunung Kalajengking Langit. Teriakan kemarahan orang terdengar begitu menyakitkan telinga. Nada kematian pun begitu menyayat hati. Dauki Hijau Giok kemudian perlahan keluar dari tubuh Xiao Yan. Pandangannya menyapu pertempuran yang terjadi di setiap tempat. Sekte racun jelas berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Saat ini Xiao Yan berhadapan dengan Wuya si pengkhianat. Reaksi Wuya dan orang lain cukup cepat. Mereka segera menyerang. Tinju mereka yang dipenuhi dengan dauki yang kuat akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Kemudian tubuh Wuya dan penatua itu bergerak mundur akibat benturan tersebut. Mereka merasakan kekuatan yang sangat hebat dari Xiao Yan. Hati-hati, orang ini seharusnya menggunakan teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya, ucap Wuya pada temannya. Xiao Yan tiba-tiba muncul di depan mereka. Dauki melonjak liar di tubuhnya. Teknik Octan Brace mampu mengalahkan satu penatua Dou Huang. Aku juga harus cepat menghabisimu, ucap Xiao Yan pada Wuya. Dauki yang agak berbau melonjak dari tubuh Wuya. Akhirnya Dauki dengan cepat berubah menjadi kelabang besar hingga 80 kaki yang mengarah pada Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat membuka segel gunung, kemudian segel lampu energi terbang di udara. Ledakan serangan Xiao Yan dan Wuya sekali lagi membuat semua orang terkejut. Akibatnya Wuya mengalami muntah darah. Xiao Yan mengeluarkan beberapa pil obat yang bisa memulihkan Dauki dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia memasukkan mereka ke dalam mulutnya. Meskipun ia telah maju ke kelas Dou Huang, menggunakan Open Mountain Skill masih menghabiskan banyak dauki. Xiao Yan berniat menyerang kembali. Nyala api di tangannya menjadi seperti bor yang tanpa ampun melesat ke bagian atas kepala Wuya. Sisan langsung geram setelah melihat bahwa Xiao Yan benar-benar membunuh Wuya di depannya. Matanya menatap tajam pada Xiao Yan. Sisan tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari storage ring dan kemudian dia meniup peluit itu. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat makhluk besar yang terbang di langit. Sepertinya itu adalah kalajengking besar yang berukuran beberapa ratus meter. Di belakang kalajengking besar ini ada 4 pasang sayap. Kakinya yang hitam gelap dan berbulu lebat berdiri di langit. Ujung ekor yang tajam mengandung kilatan dingin. Makhluk ini adalah tingkat 6 Magical Beast. Wajah beberapa ahli dari sekte racun berubah secara drastis setelah melihat makhluk ini. Mereka berteriak kaget. Kalajengking 4 sayap setan langit, mengapa itu muncul di sini? Serahkan makhluk itu padaku, Xiao Yan. Kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu, ucap Ziyan. Tanpa basa-basi, Ziyan langsung menyerang kalajengking raksasa itu. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Ziyan. Kalajengking itu seperti bola meriam raksasa yang melesat ke pintu masuk Scorpion Gate. Prajurit dari Scorpion Gate yang tertimpa kalajengking itu menderita luka parah. Kalajengking raksasa yang sedikit terluka mengeluarkan desis marah. Kedua matanya berwarna merah saat menatap Ziyan. Sayap dauki di punggungnya mengepak. Kemudian dia terbang menuju tempat Ziyan. Beralih ke posisi Xiao Yan, dia berkata pada Sisan, sepertinya gerbang 10.000 Scorpion Anda tidak bisa bertahan lama, ucap Xiao Yan sambil tertawa. Sisan menggertakkan giginya dan diam-diam berbicara dalam hatinya. Dari mana sebenarnya orang ini muncul?
Mengapa saya belum pernah mendengar elit muda seperti Dou Huang muncul di dalam kekaisaran? Kesabarannya mulai habis, kemudian Sisan melakukan serangan pada Xiaoyan. Kilatan Douqi dari tombak Sisan melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan menangkisnya dengan penguasa Xuan. Kemudian mereka saling balas serangan. Sisan gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Tiba-tiba teriakan terdengar di telinga Sisan. Suara itu datang dari si Bian yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan dokter peri kecil. Namun Sisan menghela napas lega setelah mendengar kata-kata si Bian. Sisan mengeluarkan gelombang sonik aneh untuk memanggil bantuan. Si Bian tidak terduga bahwa kau benar-benar tidak dapat menghadapinya. Sosok hitam muncul di langit entah dari mana dan bicara dengan tawa yang aneh. Protektor C, pemimpin sekte Poison Sect ini bukan orang biasa. Namun pertempuran besar hari ini sangat penting bagi gerbang 10.000 Scorpion kami. Karenanya kami tidak punya pilihan selain mengundang pelindung dasi untuk membantu, ucap si Bian sambil tertawa. Tentu saja bukan masalah jika kamu ingin pelindung ini turun tangan, namun Anda harus menyadari hadiahnya setelah ini, ucap Protektor T. Tidak terduga kalau itu sebenarnya kamu. Mata dokter peri kecil sedingin es dia melihat sosok hitam ini sambil perlahan bicara. Kamu harus menunggu dulu, aku akan datang dan menangkapmu begitu aku selesai menangkap semua jiwa para ahli sekte racun. Tangan T tiba-tiba bergerak. Ketika dua rantai ditembak, banyak ahli dari sekte racun buru-buru menghindarinya. Namun rantai itu terlalu cepat. Setelah itu mereka dengan keras menembus dada dua ahli doang. Kemudian pelindung tim menyerap jiwa itu ke dalam rantai. Tuan T, orang ini adalah seorang dari sekte racun. Keahliannya cukup hebat dan telah membunuh dua ahli doang kami. Pak, tolong bantu dan tangkap dia, ucap Sisan. Tuan Yan Xiao cepat lari. Para ahli dari sekte racun buru-buru mengingatkan Xiaoyan. Pelindung T kemudian menuruti perintah Sisan. Dia berbalik menyerang Xiaoyan. Rantai itu berubah menjadi sosok ular hitam yang melesat ke langit. Bunyi berdering rantai itu seperti pedang dewa kematian mencoba untuk mengambil kehidupan Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat menghindar dan rantai itu hanya menabrak bayangan Xiaoyan. Wajah pelindung T berangsur-angsur menjadi jelek saat serangannya sia-sia. Aku memang meremehkanmu, tidak heran Anda adalah seorang yang membunuh dua doa. Namun, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri selanjutnya, ucap Protektor T. Rantai berwarna hitam itu meluncur menutupi semua jalur kabur Xiaoyan. Namun, tiba-tiba sosok manusia muncul di depan Xiaoyan. Apa yang bisa kamu lakukan? Terdengar suara sedingin es dari sosok manusia itu. Semua orang terpana ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah seorang wanita dengan wajah cantik. Siapa lagi kalau bukan Yayang Medusa? Sepertinya kamu benar-benar berencana untuk ikut campur dalam masalah ini, ucap pelindung T. Serahkan dia padaku, ucap Medusa pada Xiaoyan. Ya, hati-hati, saya akan datang dan membantu Anda setelah saya menghabisi orang itu. Xiaoyan mengangguk, tatapan jahatnya melirik ke Sisan. Tenang, aku tidak akan membiarkannya lari. Saya tahu bahwa target perjalanan Anda ini adalah dia, ucap Medusa. Sungguh wanita yang sombong, meskipun Anda adalah elit Dozong, Anda bukan apa-apa di mata Hall of Soul, ucap pelindung T. Orang-orang dari Hall of Soul kamu selalu suka mengatakan kata-kata yang tidak berguna, ucap Ratu Medusa. Pelindung ini akan melihat apakah kekuatanmu sama dengan ucapan sombongmu, ucap pelindung T. Jari pelindung T bergerak, kemudian rantainya mengeluarkan suara aneh saat mereka membenduk seperti gurita. Rantai kemudian dilemparkan dengan keras ke arah Medusa. Medusa kemudian menggunakan longsword di tangannya dan dengan cepat menembus titik tertentu pada rantai itu. Kekuatan ungu meletus dan mengirim rantai besar itu terbang pergi. Benturan itu menghasilkan suara keras dan riak energi yang menyebar ke segala arah. Peri kecil kemudian tersenyum dan berkata, sepertinya harapan gerbang Kelajengking untuk mengalahkan sekte racunku akan gagal, ucap peri kecil pada si Bian. Aku khawatir agak terlalu ini bagimu untuk bahagia, ucap si Bian. Si Bian mengayunkan tongkatnya dan bajunya kemudian terkoyak.
Sebuah tato kalajengking muncul di dada si Bian. Tato itu seperti makhluk hidup mengeluarkan aura jahat yang sangat kuat. Darah iblis Scorpion Emperor, mata dokter peri kecil mengamati tato berwarna darah itu. Tidak lama setelah saya menuju ke kelas Dozong, saya beruntung bertemu Kaisar Kalajengking. Setelah membunuhnya, saya menyaring darah dan dagingnya sebelum menyegel rohnya ke dalam tubuh saya. Butuh beberapa tahun untuk menyempurnakannya. Hari ini aku akan mengizinkanmu untuk mencoba kekuatannya, ucap si Bian. Aura orang tua itu saat ini mendorong ke puncak bintang 5 Dozong. Itu telah melampaui dokter peri kecil. Dengan cara ini, dokter peri kecil pasti akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Aku harus pergi dan membantu dokter peri kecil, ucap Xiaoyan. Kamu harus tetap tenang di sini, ucap Shishan. Sken beralih kembali ke peri kecil. Di sana, peri kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut. Giginya menggigit tangan itu dan darah terang merembes keluar. Mata ungu peri kecil mengeluarkan cahaya yang tidak biasa setelah dia membuat sebuah segel. Kuchiyose no Jutsu! Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku melepaskan tubuh racun waifulku, ucap peri kecil. Wajah si Bian berubah sedikit ketika dia melihat dokter peri kecil. Seluruh tubuh dokter peri kecil tiba-tiba memancarkan aura aneh. Tubuh racun yang menyedihkan. Sepertinya apa yang dikatakan pelindung dasi itu benar. Anda dapat mencapai tahap ini pada usia muda, ucap si Bian. Dunia penjara racun langit, teriak peri kecil. Kabut tebal keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh dokter peri. Kabut tersebut membentuk sangkar menutupi tubuh si Bian. Mata gelap si Bian menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya. Namun dia mengeluarkan daukinya. Energi berwarna darah yang megah tiba-tiba melonjak dari tubuh si Bian. Emang sih lagi seru-serunya, tapi kita beralih ke sisi Xiaoyan. Di sana Xiaoyan masih beradu pukulan. Shishan menggunakan tombak berwarna biru dan Xiaoyan menggunakan penguasa Suan. Suara tabrakan logam yang jelas muncul dan menimbulkan percikan akibat dua senjata tersebut. Dua sosok manusia itu dengan cepat mundur. Sayap api di punggung Xiaoyan mengepak saat dia menstabilkan dirinya. Sementara itu, Shishan melakukan hal yang sama. Xiaoyan kemudian menggunakan teknik yang biasa digunakan dalam setiap pertarungan, yaitu api memecah tsunami. Cahaya api hijau yang besar lebih dari 100 kaki segera menembak dari ujung penguasa Suan. Heaven Shaking Rod. Shishan melambaikan tongkat biru di tangannya. Cahaya biru melesat dari tongkat Shishan dan mengarah pada cahaya Suan. Penguasa cahaya dan cahaya biru langsung bertabrakan. Riak energi yang kuat yang mengandung gelombang api panas melonjak keluar dari tabrakan tersebut. Tubuh Shishan bergerak mundur. Api yang aneh terkandung pada cahaya penguasa membuatnya menderita kerugian besar. Xiaoyan tertawa dingin ketika melihat Shishan. Hahaha, rasakan pukulanku, teriak seorang gadis kecil. Shishan terkejut dengan teriakan itu, namun kemudian dia segera membalikkan badannya dengan cepat dan menahan tinju dengan tongkatnya. Tongkat Shishan tidak mampu menahan kekuatan dari tinju itu. Tongkat Shishan hancur dan pada akhirnya tinju itu mendarat di dada Shishan. Shishan kemudian terpental dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Xiaoyan tidak bisa memberikan kesempatan pada Shishan. Dia memukul Shishan dengan penguasa Suan. Sekali lagi darah dimuntahkan dari mulut Shishan. Penatua yang melihat Shishan dalam keadaan kritis, mereka mencoba membantu Shishan. Namun Zian menghadang kedua penatua tersebut. Penatua yang melihat Shishan dalam keadaan kritis, mereka mencoba membantu Shishan. Namun Zian menghadang kedua penatua tersebut. Dua ahli Dohuang berteriak marah setelah mereka diblokir oleh Zian. Minggir, ucap mereka. Mereka melambaikan tangan mereka dan dua pilar Douki yang kuat menembak Zian. Zian mengepalkan tinjunya dan menyerang dua pilar Douki. Kekuatan menakutkan menghancurkan dua pilar Douki itu. Xiaoyan mengungkapkan senyum dingin dan acuh tak acuh kepada Shishan. Dia memberikan pukulan terakhir dan menabrak punggung Shishan. Shishan akhirnya terjatuh dengan keras menabrak tanah. Shishan memuntahkan darah untuk kesekian kalinya. Darah segar yang dikeluarkan akibat beberapa organ internal Shishan yang hancur.
Jelas kekuatan tersembunyi yang meledak di tubuhnya benar-benar memberikan luka fatal. Aura dari tubuh Shishan kemudian menghilang. Nyawanya sudah dicabut oleh malaikat maut. Bagaimana Cai Linji? Sesosok wanita kecil yang cantik melintas ke sisi Xiaoyan. Mata Zian mengamati medan perang. Aku belum tahu bagaimana keadaannya, ucap Xiaoyan. Pertarungan antara Medusa dan Pelindung Ti sangat sengit. Pelindung Ti kemudian memakan banyak roh spiritual dari tas jiwa dan kabut di sekelilingnya menjadi sangat menyeramkan. Melihat hal tersebut, Medusa dengan cepat menuju ke arahnya dan menghancurkan tas jiwa itu. Mata Xiaoyan redup saat dia melihat lebih dari 100 tubuh spiritual berhamburan. Kamu benar-benar berani menghancurkan tas jiwaku, ucap Penatu Hati. Pelindung Ti kemudian menyerang Medusa dengan rantai hitamnya. Medusa buru-buru dengan mundur. Medusa mundur dan menghindar serangannya. 5 rantai dari Pelindung Ti terus mengejar Medusa. Aura membunuh dari rantai itu semakin terasa. Xiaoyan dan Zian hanya bisa melihat Medusa dengan perasaan khawatir. Jika mereka membantunya, maka Xiaoyan dan Zian hanya akan menjadi beban bagi Medusa. Xiaoyan tidak bisa diam saja dan hanya melihat Medusa dalam kesulitan. Kemudian dia mencoba teknik barunya. Meskipun teknik itu belum dikuasai sepenuhnya oleh Xiaoyan, namun tidak ada pilihan lain baginya. Beberapa segel tangan dibentuk oleh Xiaoyan. Matanya tertutup rapat mencoba untuk berkonsentrasi. Kemudian cahaya hijau cerah segera meletus dari tangannya. Xiaoyan berteriak pada Medusa, "Cailin, minggir," ucap Xiaoyan. Medusa hanya bisa menurut dan kemudian menjauh dari Penatu Hati. "Si Flipping Cell," teriak Xiaoyan. Lapisan berbentuk segel kristal giok segera meninggalkan tangannya. Akhirnya, kristal seukuran telapak tangan secepat kilat bergegas menuju Pelindung Ti. Ini, apa teknik Dou ini? Bagaimana anak nakal itu bisa menggunakannya dengan kekuatan Dou Huang? Pelindung Ti terkejut melihat Xiaoyan. Pelindung Ti kemudian membuat sebuah bola energi hitam di depannya dan mengarahkannya ke depan. Sesaat kemudian, bola itu bertabrakan dengan kristal hijau giok yang datang dari Xiaoyan. 2 energi menakutkan bertabrakan seperti meteor dengan ledakan yang sangat kuat. Setelah ledakan selesai, Pelindung Ti bergumam, "Jangan bilang bahwa orang ini berasal dari klan kuno itu." Sebuah pemikiran yang menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan. Wajah Pelindung Ti juga berubah. Tidak ada banyak praksi di benua Douqi ini yang menyebabkan Hall of Soul merasa takut. Selain Pil Tower, klan kuno ini adalah salah satunya yang membuat takut Hall of Soul. "Sial, aku benar-benar sial. Mengapa saya bertemu dengan mereka? Lupakan saja, saya harus pergi dulu untuk hari ini," gumam Protektor Ti. "Kamu ingin pergi?" Sosok yang cantik segera melintas dengan pedang panjang di tangannya. Perasaan panik muncul pada Pelindung Ti. Dia sudah hampir kehilangan kekuatannya setelah menggunakan bola hitam tadi. Medusa kemudian mengulurkan energi 7 warna di tubuhnya. Energi itu membentuk 7 ular berwarna di belakang Medusa. "Pergi," ucap Medusa. Medusa menunjuk jari lembutnya ke arah Protektor Ti. Bersamaan dengan itu, ular raksasa mengarah kepada Pelindung Ti. Pelindung Ti hanya bisa melarikan diri. Dia melesat ke langit menghindari serangan Medusa. Medusa mendengus dingin ketika dia melihat Pelindung Ti melarikan diri. Protektor Ti memutar kepalanya karena terkejut ketika dia merasakan angin yang menakutkan. Dia melihat 7 piton besar masih mengejar dirinya. Dengan cepat serangan Medusa mengenai Pelindung Ti mengakibatkan riak energi 7 warna menyebar ke segala arah. Medusa kemudian menghampiri Pelindung Ti yang sudah dalam keadaan lemah. Apa boleh buat, Pelindung Ti sudah tidak bisa melawan dan tidak bisa kabur saat ini. Xiaoyan kemudian datang menghampiri Medusa. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan menyadari bahwa Pelindung Ti merupakan tubuh spiritual. Sepertinya sama dengan Pelindung Wu karena dia tidak pernah menampakkan tubuh aslinya. Xiaoyan kemudian membakar tubuh spiritual Pelindung Ti dengan api hati jatuh. Botol giok segera diambil dari cincin penyimpanan Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap memasukkan roh Pelindung Ti ke dalam botol batu giok, seperti jin dalam botol.
Apakah Mimin baik-baik saja? Tanya Yayang Medusa mengerutkan alisnya sambil tersenyum manis. Gak apa-apa, hanya saja dauki di dalam tubuhku hampir habis. Saya tidak mengalami cedera. Selama aku beristirahat sebentar, aku akan pulih kembali, jawab Xiaoyan. Udahlah, capek gua. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian ngerti dengan alur yang benar-benar sableng kayak gini. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, see you next episode.